Gua ada pesan penting banget buat lo bro, biar lo nggak terjerumus dan menyesal kayak gua. Ini ada hubungannya sama pesan, petuah, nasihat orang tua. Di sini, gua mau cerita nasihat-nasihat almarhum bapak yang selama beliau masih hidup malah gua remehkan, nggak gua dengerin. Dan ternyata baru terbukti benar setelah bapak meninggal. Termasuk hal-hal yang akhirnya bisa jadi cikal bakal tumbuhnya channel Pria 100% ini bro. Pertama, rajin silat dan olahraga. Bapak gue dulu aktor drama yang aktif di perguruan silat, rajin olah fisik dan olahraga. Beliau juga selalu bilang ke gue, rajin olahraga dan ikut bela diri. Sayang itu gak gue dengerin bro. Alasan gue waktu itu, sibuk belajar dan cari uang. Alhasil badan hancur, sakit-sakitan, gak sehat. Gue baru bisa rutin olahraga setelah bapak meninggal. Dan gak disangka, ternyata bapak bener banget. Badan jadi sehat, otak lebih tajam, mental jadi kuat. Gak lama, gue mulai rutin belajar bela diri, sampai sekarang gue belain keliling dunia buat mempelajari hal ini. Dan ternyata bapak bener lagi. Olahraga dan bela diri ini adalah cikal bakal yang bikin gue memutuskan bikin channel Pria 100% ini bro. Karena gue mau berbagi ke lo tentang pentingnya dua hal ini bagi pria sejati. Hal kedua adalah tentang mencintai kerja keras dan konsisten yang bisa lo lihat di channel ini, dimana gue udah 639 hari berturut-turut. Selalu upload video, gak pernah bolong. Dari mana sih gue bisa dapat energi buat konsisten? Ternyata itu secara nggak sadar udah dibiasakan sama bapak sejak kecil bro. Zaman gue kecil, bapak selalu nyuruh gue buat melukis setiap hari. Dan ukuran lukisannya gede bro, bisa 2 x 2 meter. Gue benci banget tiap kali disuruh ngelukis karena gue ngerasa lukisan gue jelek dan gue nggak enjoy ngelakuinnya. Ngapain sih gue harus buang-buang waktu ngelakuin hal ini, nggak ngelakuin hal-hal lain yang gue lebih jago dan keren ngelakuinnya. Dan belakangan baru gue sadar, itu adalah didikan yang bapak tanamkan, biar gue bisa kerja keras secara konsisten. Suka nggak suka, mau nggak mau, tetap harus dilakuin. Dan ternyata, ini hal yang sangat mahal, yang benar-benar membantu hidup gue. Ketiga, adalah tentang pola pikir ambisius, tapi tahan gagal. Gue orangnya ambisius bro, dari kecil punya target-target tinggi. Gagal mencapai ambisi, sering banget. Tapi entah kenapa, gue gak pernah baper sama kegagalan. Bahkan santai banget nanggepinnya. Ternyata hal ini udah ditanamkan sama bapak sejak kecil. Bapak dari kecil selalu ngasih gue target-target besar. Bulan ini selesaikan 30 lukisan ya. Bisa nggak bulan ini nerjemahin 2 buku? Minggu ini bikin 10 puisi, nanti bapak kasih tambahan uang saku ya. Semester ini coba jadi ranking 1, nanti bapak kasih hadiah. Dan seterusnya. Gue sering gagal mencapai target yang dikasih bapak. Tapi saat gue gagal, bapak gak pernah marah-marah, gak pernah nyalah-nyalahin, kasih sindiran, atau ngelakuin hal-hal yang bikin mental gue down. Jadinya setelah besar, gue jadi menganggap kegagalan itu hal yang biasa. Gagal wajar, karena kita udah punya target yang besar, tinggi, dan mulia. Habis gagal, bangkit, coba raih target lain yang gak kalah hebatnya. Nanti kalau lo punya anak bro, metode ini bisa lo terapkan, biar anak lo gak baper sama kegagalan. Keempat, punya karya. Bapak selalu bilang ke gue sejak kecil, Mas, jadilah cowok yang punya karya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Sampai gede, gue yang sok kepinteran, menganggap hal ini sebagai nasihat konyol. Ngapain susah-susah menginspirasi orang, bantuin orang lain? Bukannya yang penting gue cari duit banyak, hidup sejahtera, gak usah mikirin orang lain. Lagi-lagi setelah bapak meninggal, gue baru sadar kalau nasihat ini benar banget. Gue ngerasa, hidup ini bukan cuma tentang diri kita, tapi juga gimana kita bisa kasih manfaat buat banyak orang. Gue gak mau saudara-saudara seperjuangan gue jadi lemah, bodoh, takluk sama nafsu. Gue mau kita sama-sama bangkit, sama-sama berjuang, dan sama-sama sukses bro. Dan dari semangat inilah, akhirnya gue memutuskan untuk bikin channel Pria 100%, channel perjuangan yang saat ini sedang lo tonton bro. Gue bersyukur masih bisa ingat dan mengamalkan nasihat bapak walaupun agak terlambat. Jujur, gue agak nyesek saat ngelihat sosok-sosok besar kayak Habib Nurmagomedov yang nurut sama orang tuanya, bisa membanggakan orang tuanya sebelum mereka meninggal. Gue juga sebenarnya pengen banget ngopi bareng sama bapak sambil ngebahas, minta masukan-masukan beliau tentang channel Pria 100% ini. Gue pengen dengan bangga nunjukin ke beliau perjuangan-perjuangan lo semua dalam bertransformasi jadi cowok yang lebih baik dan lebih kuat. Solong bapak, sampai nanti kita bisa ngopi-ngopi dan ngobrol lagi ya. Makanya biar lo gak mengalami penyesalan yang gue alami, kalau orang tua lo masih ada bro, dengarkanlah nasihat-nasihat mereka, terutama yang nasihatnya baik. Singkirkan ego, buang rasa sok pintar dan sombong saat mendengarkan nasihat orang tua bro. Coba ambil positifnya. Kalau nggak setuju, nggak cocok, tolaklah dengan lembut, tanpa perlu menyakiti hati mereka. Mumpung orang tua lo masih ada, buatlah mereka bangga, buat mereka bahagia bro. Dan buat lo yang udah ditinggal berpulang sama orang tua, kita doakan bareng yuk. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di akhirat. Dan semoga semangat perjuangan mereka bisa lo teruskan dengan baik. Share bro di kolom komentar, nasihat apa dari orang tua lo yang lo rasa sangat berharga.
Salam Heavy Man, semangat bro.